Perkenalkan, nama saya Angga Bayu Doviansah dari Prodi Manajemen Kelas Pagi dengan NIM 0210101006 yang akan mempresentasikan tentang materi yang bertemakan pengangguran. Sebelum saya mempresentasikan materi ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Sela atau dosen pengampu dari mata kuliah ekonomi makro. Baik, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan ke materi. Pengertian pengangguran. Pengangguran merupakan kondisi di mana keadaan seseorang sedang berhenti bekerja atau orang yang tidak melakukan pekerjaan dalam beberapa waktu atau secara terus-menerus. Orang yang tergolong masuk dalam pengangguran adalah ketika seseorang berumur 15-59 tahun yang sedang mencari pekerjaan atau belum menemukan pekerjaan, baik mahasiswa, pelajar maupun ibu rumah tangga yang berumur 15-59 tahun belum menemukan pekerjaan atau tidak mencari pekerjaan tidak digolongkan sebagai pengangguran karena mereka tidak wajib. Jenis-jenis pengangguran menurut faktor penyebabnya ada 4 pengangguran, yaitu pengangguran friksional atau pengangguran normal, ada pengangguran struktural atau pengangguran unemployment, ada pengangguran teknologi, dan ada pengangguran siklikal. Untuk pengangguran friksional atau pengangguran normal ialah pengangguran ketika seseorang mencoba untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan yang sebelumnya ia kerjakan, baik itu dari faktor gaji maupun faktor yang lainnya. Yang kedua ialah pengangguran struktural atau pengangguran unemployment. Yang dimaksud di sini ialah pengangguran yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi serta munculnya pesaing baru yang lebih efisien yang mengakibatkan instansi atau pemerintah memberhentikan pekerjanya. Pengangguran teknologi, kondisi di mana ketika tenaga dan cara bekerja manusia kalah dengan tenaga dan cara bekerja mesin atau robot. Yang terakhir ada pengangguran siklikal, ialah pengangguran yang diakibatkan oleh keadaan yang terkena dari naik turunnya siklus ekonomi sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan cenderung lebih rendah dari penawaran pekerja. Penyebabnya saja pengangguran menurut siklenya terdiri dari pengangguran terbuka, pengangguran musiman, pengangguran tersembunyi, hingga setengah penganggur. Yang pertama, pengangguran terbuka. Ketika seseorang tidak ada niatan sama sekali untuk bekerja dan tidak memiliki pekerjaan sama sekali, barulah mereka dapat dikatakan sebagai pengangguran yang nyata, yang tidak nyata, karena pengangguran mereka benar-benar terlihat. Pengangguran yang nyata karena pengangguran mereka benar-benar terlihat. Pengangguran yang kedua adalah pengangguran tersembunyi. Keadaan ini biasanya terjadi ketika seseorang atau pekerja dipindahkan ke sektor atau pekerjaan lain. Perpindahan itu dipengaruhi oleh faktor ketika kegiatan ekonomi, jumlah tenaga kerja sangat berlebihan. Akan tetapi perpindahan tersebut tidak mempengaruhi produksi, sehingga produksi tidak berkurang. Yang ketiga, pengangguran musiman. Pengangguran ini di mana ketika seseorang tidak melakukan pekerjaan dalam waktu yang tidak terlalu lama, hanya sementara dan hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Yang terakhir ialah pengangguran setengah menganggur, di mana seseorang kadang melakukan pekerjaan atau kadang tidak melakukan pekerjaan, atau pengangguran yang hanya bersifat sementara karena ingin menunggu atau mendapatkan pekerjaan yang lebih. Yang selanjutnya, hal yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Yang pertama, kurangnya lapangan pekerjaan.
sehingga orang sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, ketika perusahaan memandang pendidikan dan keterampilan yang menjadi faktor utama yang mengakibatkan seseorang yang memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang biasa tidak dapat memasuki perusahaan tersebut. Yang ketiga, tidak stabilnya perekonomian negara. Yang keempat, penduduk yang terlalu banyak dari lapangan pekerjaan sehingga menyebabkan pengangguran. Ya, untuk pembahasan yang terakhir ialah dampak pengangguran bagi negara. Tentunya, dengan banyaknya orang yang menganggur, tidak memiliki pekerjaan atau tidak memiliki uang, akan memicu penduduk atau seseorang melakukan tindakan kriminalitas sebagai upaya untuk memperoleh penghasilan. Dalam keadaan seperti ini juga berdampak kepada kesehatan. Mengapa? Karena mereka mengalami tekanan bingung, mencari penghasilan, mempertahankan hidup, dan lain-lain. Dan mereka akan terkena tekanan mental dan akan berpengaruh pada kesehatan. Yang terakhir, tentunya pengangguran akan mengakibatkan kekacauan sosial, bahkan politik, karena sebagian dari mereka melakukan aksi demo dan lain-lain. Ya, mungkin cukup sekian dari presentasi atau pembacaan materi tentang tema pengangguran yang saya sampaikan. Bila ada salah kata atau salah kalimat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian teman-teman. See you next time.